Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukran ala ni'amillah, salatu wa salaman ala rasulillah Muhammadin ibni Abdillah wa man tabi'ahu wa mawalah, amma ba'du. Hadirin para netizen yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan video kali ini kita akan menyimak bagaimana dua profesor yang tidak diragukan lagi keilmuannya, baik ilmu agama maupun ilmu umum. Kedua profesor itu adalah Profesor Kiai Haji Said Akil Siraj dan Profesor Dr. Mahfud MD. Beliau-beliau ini adalah orang-orang yang sudah terbuka hatinya, sudah open minded, tidak taklid buta, tidak mau dicocok hidungnya. Inilah ciri-ciri orang merdeka. Merdeka pikirannya, merdeka badannya, merdeka jiwanya. Jadi dia tidak terikat lagi oleh penguasaan orang lain. Apalagi ini bangsa lain, yaitu bangsa Yaman. Penguasaan orang lain seperti apa? Ya doktrin-doktrin yang melebih-lebihkan diri mereka atas diri kita. Orang Yaman dalam hal ini para habaib adalah melebihkan diri mereka karena faktor keturunan Nabi, yang ternyata setelah diteliti oleh Kiai Haji Imaduddin terbukti mereka bukanlah keturunan Nabi. Maka kedua orang pintar ini dengan cepat bisa merespon, mempelajari apa yang dikemukakan oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani dan segera mencopot kejumundan pikiran mereka, keterbelakangan pemikiran, ikatan-ikatan doktrinasi, dan hal-hal lain yang tidak memerdekakan. Mereka alhamdulillah gampang melepaskan semua itu. Inilah yang patut kita contoh, bagaimana orang memahami keilmuan, orang memahami cahaya, orang memahami mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah, melalui proses pemikiran, melalui proses keilmuan. Afala tatafakkarun ya ulil albab, ya ulil absor. Seperti itulah petunjuk-petunjuk dalam Al-Quran. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kenapa kita bicara dua orang profesor ini, ahli agama ini? Karena inilah prototip ideal bagi masyarakat Indonesia, bagaimana pemikirannya itu terbuka, merdeka. Karena banyak tokoh-tokoh lain yang bertitel akademis bagus, bertitel gelar-gelar tradisional, Kiai Haji, Abuya, Ustadz dan lain-lain bagus, tetapi pemikirannya masih jumud, masih taklid, masih manut, masih tunduk dengan doktrin. Yang mana doktrin itu tidak butuh kepada keilmuan, tidak butuh kepada pemikiran. Dia hanya butuh kepasrahan. Masih banyak orang-orang yang seperti itu. Dan ini PR kita bagaimana menyadarkan orang-orang itu supaya tidak menjadi mukibin akut atau pengikut taklid buta tanpa mengecek keilmuan yang ada. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Profesor Kiai Haji Said Akil Siraj dengan Profesor Dr. Mahfud MD ini kemudian menelaah kembali sejarah-sejarah Ba'alwi, menelaah kembali sejarah-sejarah Islam, menelaah kembali rekam jejak mereka di Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa merasa ewuh pakewuh, merasa takut, merasa sedang dalam kesesatan, karena petunjuknya jelas keilmuan. Jadi mereka tidak takut dibilang sesat, dibilang mukimat, mukibin kiai iman, dibilang kualat dan lain-lain, tidak. Mereka kesampingkan itu. Salah satu yang membukakan hati Kiai Haji Said Akil Siraj adalah misalnya fakta sejarah bahwa Habaib Ba'alwi ini ya tidak ada rekam jejak kedatangannya sebelum didatangkan Belanda. Rekam jejak bersama Wali Songo itu tidak ada. Beliau menyebutkan asal-usul orang-orang yang menyebarkan Islam di Nusantara ini ya dari tempat-tempat Asia Tengah, Asia Timur, dari Cina, dari Mesir dan lain-lain. Tidak ada dari Yaman.
Begitu juga dengan sejarah kedatangannya yang setelah beliau verifikasi memang betul didatangkan Belanda. Bukan datang awal-awal penyebar Islam bersama Wali Songo. Tetapi mereka membuat sejarah itu seolah-olah yang pertama kali menyebarkan Islam di Nusantara. Makanya Bahar Smith dengan PD-nya mengatakan, kalau tidak ada Habib kalian masih nyembah pohon. Ngawur tapi pingin terlihat benar. Itu kan manipulasi namanya. Pada zaman Nusantara Hindu-Buddha menyembah pohon, mereka belum datang. Kemudian Profesor Dr. Mahfud MD pun ya memverifikasi sejarah-sejarah itu. Bagaimana sejarah NU, bagaimana sejarah kemerdekaan RI, bagaimana sejarah bendera merah putih, bagaimana doktrin-doktrin atau ajaran-ajaran khurafat, ajaran-ajaran khayalan dari para habaib alwi ini beliau verifikasi dan beliau telaah, dan hasilnya ya memang mengejutkan, tidak bisa diterima dengan otak yang waras. Maka karena beliau otaknya masih waras, ya ini tidak bisa ditolerir, tidak bisa dibiarkan, ya harus ditindak. Paling tidak disikapi dengan sikap-sikap keilmuan. Apa itu? Ya tidak percaya lagi mereka keturunan Nabi, tidak percaya lagi doktrin-doktrinnya, tidak mau nurut lagi dengan ancaman-ancaman kualatnya, bahkan tidak mau didawir lagi. Itu sikap yang betul. Untuk lebih jelasnya mari kita lihat obrolan beliau berdua ini. Islam datang ke sini, kalau kita lihat tokoh-tokoh pertama, itu tidak ada yang dari Yaman. Tidak ada yang dari Yaman? Tidak dari Yaman. Yang pertama, clear itu ya. Fatimah binti Maimun, Wasil, Syekh Wasil yang di Stono Gedong Kediri, kuburannya. Itu di Nisabur. Dari Persia, kalau sekarang Iran ya, Nisabur. Syekh Ahmad Subakir, yang kuburnya di Goa, ya, di Sulawesi. Itu juga dari Khorasan. Syekh Kuro di Kerawang. Itu dari Cina. Ya. Jadi Maulana Ishaq dari Tobruk, dari kota perbatasan Mesir Libya. Nah, kemudian setelah ada penjajah Belanda mendatangkan Arab dari Yaman itu. Dari Yaman. Periode berikutnya baru muncul. Jauh. Ini kan sebelum Wali Songo ya, kedatangan yang saya sebut tadi sebelum Wali Songo. Nah, di sini terjadi manipulasi ya. Sengaja memamerkan ya, memasang gelar Habibnya itu supaya mendapatkan posisi yang lebih terhormat daripada yang lain. Itu berhasil seperti itu di Indonesia dan Malaysia dan Brunei. Malaysia juga ada ya? Iya. Untuk status sosial mereka dapatkan. Ya, kalau di Timur Tengah nggak ada. Di Mesir biasa aja, yang alim, yang berilmu, yang berkualitas ya dihormati orang. Betul. Yang tidak biasa jadi pegawai, jadi pekerja walaupun di Alatos atau Segaf, hanya di kita ini. Nah, saya bukan ahli nasab ya, hanya saja secara rasional, mereka itu katanya akhirnya Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa. Nah, tidak mungkin ada ahli bait namanya Ubaidillah. Karena Ubaidillah itu gubernur Irak yang membunuh Sayyidina Husain dan saudara-saudara di Karbala. Namanya Ubaidillah. Oh iya, yang peristiwa Karbala itu ya. Namanya Ubaidillah. Yang eksekutornya atas perintah Yazid, Khalifah Yazid. Al-Amawi. Maka ahli bait itu enggak ada namanya Yazid. Ayo cari ada enggak namanya Yazid? Enggak ada. Amrun enggak ada. Muawiyah enggak ada lagi malah. Begitu Ubaidillah enggak ada. Cuma enggak ada nama Ubaidillah. Nah, sedangkan itu katanya semua ini turunan Ba'alwi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa bin Muqaddam nanti Ja'far Shadiq. Jadi menurut saya rasional saja, tidak mungkin ada Habib namanya Ubaidillah. Itu artinya. Tapi saya bukan ahli nasab. Bukan ahli nasab. Pak Mahfud juga beberapa kali ditanya soal itu kan oleh netizen. Saya itu ya bukan ahli nasab juga, tapi saya membaca filologinya Minahim Ali itu jelas ya. Nampaknya tidak ada kaitan itu antara apa yang sekarang disebut habaib di Indonesia itu dengan Ali atau dengan Nabi Muhammad apalagi gitu. Tetapi begini, saya tidak peduli itu apakah benar apa tidak. Dia ada kaitan. Bagi saya yang menyinggung rasa nasionalisme saya itu ketika
pejuang-pejuang kemerdekaan dari nenek moyang kita tuh katanya Habib. Yang menentukan merdeka tanggal 17 itu Habib. Waduh. Jadi klaim-klaim seperti itu yang terganggu gitu ya. Ada surat resmi Bung Karno ya, dalam surat menyuratnya dengan Hasan itu. Dia merasa jengah dengan Habib. Saya nih kok begini ya, Habib nih kok begini, merasa menindihkan diri. Saya tidak suka kata Bung Karno. Ada suratnya. Ada suratnya itu? Ada suratnya. Nanti bisa dilihat. Jadi Bung Karno tuh tidak bersahabat dengan Habib. Bahwa mungkin kenal tuh iya. Bahkan sesudah merdeka ketemu lalu di foto-foto itu iya. Gitu. Apalagi memberikan posisi yang lebih tinggi gitu ya. Ada itu ya. Iya ada surat menyurat Bung Karno dengan Hasan itu. Saya tidak setuju. Seakan-akan Habib ini kelas tersendiri gitu tuh Bung Karno gitu. Nah dan ya tidak apa-apa sih jadi warga negara biasa, tapi jangan melebih-lebihkan ya, seakan-akan dia lebih hebat. Apalagi ketika kasus itu rame kan, cerita-cerita bahwa misalnya ya ada seorang Habib itu minta uang ke kiai di Jawa Tengah gitu, ketika minta 40 juta, saya hanya punya 10 juta, ditempeleng katanya. Astaga. Oh iya. Lalu di Madura itu ada seorang punya istri cantik, kalau kamu ingin masuk surga keturunanmu diminta istrinya, dibolehkan gitu. Dan orang-orang di kampung kita biasanya yang merasa bangga banget gitu. Ya. Ini sejak kapan kita jadi budaknya orang-orang Yaman? Maka saya sebagai anak bangsa tersinggung, apalagi cerita-cerita hurufatnya itu bisa nurunkan emas. Kalau bisa nurunkan emas banyak di YouTube itu, Pak. Iya, mula-mula bahwa kalau seorang Habib yang gila itu lebih mulia dari 70 kepala kiai gitu kan ada. Nah, ketika cerita itu beredar kan ada yang berteriak tuh, Habib yang dari Habib yang rambut perak itu sama Habib Rizik. Coba tunjukkan kepada saya. Akan saya hajar sendiri kalau ada Habib begitu. Dikeluarkanlah omongan Habib Taufik, omongan ini. Semua video-video itu keluar. Semuanya video bohong. Kayak video-video tadi. Enggak dihajar tuh. Gitu. Sudah disebut ini alamatnya, ini namanya, tanggal sekian, ngomongnya ini sih. Enggak ada dihajar, katanya mau dihajar sendiri. Katanya, ayo keluarkan gitu. Nah, di situ saya kira kita tidak anti Habib. Habib yang baik sekali banyak di Indonesia ya toh. Itulah sekelumit tentang pandangan beliau-beliau ini, mudah-mudahan menjadikan orang-orang kita, orang-orang awam yang masih terdoktrin, yang masih taklid buta, yang masih ewuh pakewuh, yang masih enggak enakan, yang masih ketakutan untuk bicara yang sebenarnya, mudah-mudahan mereka terbuka hatinya. Karena sudah dicontohkan oleh dua orang profesor ini, dua orang cerdas ini, dua orang ngerti agama ini. Agar orang-orang yang ilmunya masih tangguh jangan sampai merasa paling benar dan habis-habisan membela Habaib Alwi. Ketahuilah bahwa mereka sebenarnya belum membuka hatinya, belum mengupas wawasan keilmuannya yang sebenarnya. Jadi masih terhijab oleh doktrin-doktrin dan masih ingin menjadi budak daripada Habaib Alwi. Mudah-mudahan mereka segera sadar. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.